Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, salam sejahtera. Ketemu lagi kita dalam kelas online PAL TV dan program ini atas dukungan juga Harian Umum Sumatera Express dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Ketemu dengan Ibu Novitalia Pindasari dari SMA Negeri 5 Palembang. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Dan materi yang akan Ibu bawakan kali ini sudah ada di Harian Umum Sumatera Express edisi kemarin ya, 26 Oktober 2020. Oke, sekarang kalian siapkan alat tulisnya, kita mulai saja materi kita kali ini. Ya, materi kita kali ini adalah ikatan kimia. Seperti kalian ketahui bahwa ikatan kimia itu ada beberapa macam ya. Salah satunya adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion atau elektrovalen umumnya terbentuk antara atom logam dan non-logam. Contohnya adalah pada senyawa garam dapur NaCl. Kalian bisa perhatikan di sini NaCl ya. Na, natrium, itu memiliki nomor atom 11, artinya elektronnya juga 11. Pada saat kalian membuatkan konfigurasi elektron, maka ini ya, 1s, 2s, kemudian elektronnya 2, kemudian 2p, elektronnya ditambah 6 ya, 3s, elektronnya 1. Maka, untuk membuat kestabilan, unsur Na ini akan melepaskan satu elektron pada saat dia berikatan dengan unsur lainnya. Kemudian Cl ini ada 17 nomor atomnya, maka elektronnya juga 17. Nah, kalian perhatikan konfigurasi elektronnya. 1s ini diisi dengan 2 elektron, kemudian 2s diisi dengan 2 elektron, 2p diisi dengan 6 elektron, dan 3s diisi dengan 2 elektron, 3p diisi dengan 5 elektron. Untuk membuat kestabilan seperti gas mulia, maka atom klor ini akan melepaskan akan menangkap satu elektron ya. Kalau menangkap maka means jadi Cl ini menjadi Cl-1. Pada saat dia berikatan antara Na dengan Cl, maka dia akan membentuk NaCl. Na-nya 1, Cl-nya 1. Kalau 1 ini tidak dituliskan ya. Nah, ini adalah contoh dari ikatan ion. Bisa juga kamu perhatikan di tabel periodik. Na ini terletak pada golongan 1A ya. Kemudian Cl terletak pada golongan 7A. Jadi berjauhan. Nah, biasanya ikatan ion terjadi antara unsur logam dan non-logam. Jadi dari ujung ke ujung seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama share elektron agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Masih kita contohkan pada atom Cl ya. Nah, atom Cl tadi dia kalau berikatan dengan Cl juga, maka dia akan saling menggunakan elektron bersama. Nah, ini ya. Ikatan pada elektron yang bersama ini maka disebutkan dengan ikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen terbagi menjadi 3. Ada ikatan kovalen tunggal, contohnya pada HCl, CH4, juga pada ikatan kovalen rangkap 2 ada juga ya, atau rangkap 3. Kalau rangkap 2 seperti pada oksigen, kalau rangkap 3 seperti pada nitrogen ya. Kemudian ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, sekarang ikatan logam, seperti namanya logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antar atom-atom unsur logam. Ikatan ini terjadi antara elektron valensi logam yang membentuk elektron valensi. Ikatan logam dapat menjadikan suatu logam yang keras namun lentur, tidak mudah patah meski ditempa, titik leleh dan titik didih yang tinggi, dan nilai konduktor listrik dan panas yang baik. Baik, kita langsung masuk ke soal ya. Bisa kalian perhatikan di sini dua unsur memiliki notasi X, di atasnya ini 24. Dan di bawahnya 12. Kalian sudah paham bahwa yang 24 ini apa? Ya, betul sekali, nomor massa. Kemudian yang di sini adalah nomor
atom. Kemudian di sini ada Y, 17 dan 35,5 ya. Jika kedua unsur tersebut berikatan, maka rumus senyawa yang dihasilkan yang mana? Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Yang pertama kalian perhatikan adalah nomor atomnya. Kalau X ini berapa nomor atomnya? Iya, betul sekali, 12. Kalau Y ini berapa nomor atomnya? 17. Karena nomor atom ini menunjukkan jumlah elektronnya. Elektron inilah yang akan berikatan dengan unsur lain, elektron unsur lain ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kalian harus perhatikan dulu tingkat energi dalam subkulit untuk memperlihatkan bagaimana konfigurasi elektron pada unsur-unsur yang di atas ini. Nah, ini ya, tingkat energi dalam subkulit ini harus diisi satu persatu dan harus berurutan. Misalnya harus 1S dulu, kemudian 2S, kemudian 2P, 3S, dan seterusnya. Kalau untuk S ya, jumlah elektron yang terbanyak adalah 2. Kalau P, jumlah elektron yang terbanyak adalah 6. Kalau D, 10 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita memperhitungkan ikatan yang terjadi pada X dan Y? Kita buatkan dulu konfigurasi elektronnya. Ya, kalian bisa perhatikan di sini konfigurasi elektronnya. Apabila kalian membuatkan konfigurasi elektron, ini adalah kulit-kulitnya. Jadi X ini 12 elektronnya menjadi 282. Untuk stabil, X ini akan melepaskan 2 elektron. Sedangkan Y, dia akan menangkap 1 elektron. Ini adalah konfigurasi elektronnya ya. Dari mana ini? Ya dari sini tadi ya. Nah, kalau di sini dimasukkan 2 elektron, maka di sini 2. Ya. Kemudian kalau misalnya 2S ini 2 ditambah 6, maka 2 ditambah 6 pada kulit. 2S dan 2P ini, maka dia menjadi 8 ya. Dan seterusnya, kemudian sisanya 2. Jadi semuanya 12 elektronnya ya. Pada X dia melepaskan 2 elektron, pada Y dia menangkap 1 elektron. Pada saat dia berikatan, maka elektron X ini akan berpindah ke Y, sedangkan elektron yang Y akan berpindah ke X, menjadi XY2. Ya, seperti itu. Mari kita lihat mana jawabannya. XY2 ya, B ya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Kenapa kita harus membahas soal seperti ini dulu sebelum masuk ke ikatan? Karena ini adalah dasar dari pembentukan ikatan kimia. Oke, sekarang kita perhatikan unsur G dengan nomor masanya 31 dan nomor atomnya 15 dalam tabel periodik terletak pada golongan dan periode keberapa? Nah, yang kita perhatikan selalu nomor atomnya karena ini menunjukkan jumlah elektron. Kalian perhatikan di sini unsur G dengan nomor atom 15 maka memiliki elektron sebanyak 15 sehingga konfigurasi elektronnya seperti ini ya. Nah, jangan lupa kalian harus berurutan ya tingkat energinya ya pada subkulitnya ya. Nah, 1S2, 2S2. Nah, ini 2 ya, salah ini bukan S. 2P6, 3S2 dan 3P3. Apabila kita ringkaskan 10 ini kan sama seperti Ne ya pada gas mulia. Jadi kita tuliskan Ne, untuk mewakili yang ini ya. Kemudian kita tambahkan 3S2, 3P3, maka semuanya elektronnya jumlahnya 15. Dilihat dari sini maka kulit valensinya berada pada 3 ya, pada kulit yang ketiga, maka periodenya 3. Sedangkan elektron valensinya jumlahnya yang paling luar itu adalah 5, 2 ditambah 3, 5. Dan elektron valensi ini menunjukkan golongan, sedangkan kulit valensi menunjukkan periode. Baik, bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya. Kalian juga bisa bertanya langsung kepada Ibu di 0711380022. Baik, kita lanjutkan lagi pada soal yang ketiga. Nah, ini kalian perhatikan struktur Lewis senyawa H2SO4. Yang mana yang merupakan ikatan kovalen? Mudah-mudahan kalian paham cara menentukan struktur Lewisnya.
Nah, ini adalah O. O ini kalau kalian buatkan konfigurasi elektron, ini kan O ya, 8 ya. Jadi O ini akan menjadi 2, 6. Jadi ada 6 elektron valensinya ya. Jadi buatkan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini. Kemudian kalau S 16, kalau kalian buatkan konfigurasi elektronnya 2, 8, 6 juga 6 ya. Kalau H 1. Jadi O tadi 6, H 1, kemudian S ada 6. S ini yang ditunjukkan tanda silang ini. H ini adalah elektron pada H. Pada saat dia berikatan menjadi H2SO4, S-nya ada 1, O-nya ada 4, dan H-nya ada 2, maka ada ikatan elektron yang berasal dari satu unsur. Yang mana? Untuk memudahkan menjawab soal seperti ini, mana yang sama tandanya. Coba kalian perhatikan yang sama. Oh, yang sama ini kan nomor 4 dan nomor 5. Tapi yang nomor 5 ini dia tidak ada berikatan dengan atom yang lainnya. Sedangkan yang nomor 4 dia O berikatan dengan S. Jadi saling menggunakan elektron yang berasal dari mana? Ya, betul sekali dari atom atau unsur S ya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, betul sekali jawabannya yang D. Baik, kita lanjutkan ya, ini ya jawabannya yang D ya. Ini penjelasannya bahwa ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian elektron bersama yang hanya berasal dari salah satu atom. Nah, tadi kan ini ya elektron ini ikatannya itu berasal dari atom S saja. Pada struktur Lewis H2SO4 di atas terlihat bahwa ikatan nomor 4 hanya berasal dari atom S, tetapi digunakan bersama dengan atom O. Yang nomor 5 ini tidak ada atom yang menggunakannya, jadi bukan jawabannya ya. Jadi jawabannya yang nomor 4. Baik, kita lanjutkan lagi pada soal yang berikutnya ini ya, tapi kita jeda dulu ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, Ibu akan kembali lagi pada sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap semangat. Oke, kembali lagi kita di kelas online PAL TV. Sekarang kita belajar kimia dengan Ibu Novita Lia Prindasari dari SMA Negeri 5 Palembang. Kita lanjutkan mengerjakan soal yang keempat ini ya. Baik, perhatikan soalnya ya. Jika atom A dengan nomor atom A-nya 11 berikatan dengan unsur B dengan nomor atomnya 16, rumus senyawa dan jenis ikatan yang terbentuk seperti apa? Baik, kalian perhatikan papan tulis, akan Ibu jelaskan ya. Oke, sekarang A dengan nomor atomnya berapa ya? 11 ya. Artinya jumlah elektronnya juga 11 ya. Nah, coba perhatikan di sini. Lalu, bagaimana kita buatkan konfigurasi elektronnya? Ya, kita isikan dulu ya subtingkat energinya ya. Kalau S itu maksimal 2 elektron. Kalau P maksimal 6 elektron. Nah, 11 maka kita isikan di sini 2, kemudian 2S ini kita isikan 2, sisa berapa? 11 dikurang 4 artinya sisa 5 ya. 7 ya. 2P di sini kita masukkan 6, kemudian 3S 1 ya. Jadi kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, jadi untuk membuat kestabilan maka dia harus melepaskan satu elektron. Ini elektron ini yang dilepaskan. Jadi A menjadi, kalau dia melepaskan plus. Nah, plusnya berapa? Jumlah elektron yang dilepaskan. Jumlah elektron yang dilepaskan adalah 1. Kemudian yang B dengan nomor atom 16. B sama dengan 16. Maka elektronnya berjumlah 16. Kita buatkan konfigurasi elektronnya.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p berapa? 4 ya. Nah, kalau dia berhenti di P, maka jumlah elektronnya ada 6. Untuk membuat kestabilan, maka dia kurang 2 ya, menangkap 2 elektron. Maka B ini harus menangkap 2 elektron, maka dia B2 negatif. Pada saat dia berikatan A plus B2 negatif menjadi A2B. Yang 2 elektron ini pindah ke A, yang ini pindah ke B ya. Dia saling berikatan dan terjadi pertukaran elektron ini, maka dia menjadi ikatan ion. Oke, sekarang kalian perhatikan yang mana jawabannya. A, 2B ion, ionik atau ion, jadi yang D. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal yang kelima. Ya. Oke. Nah, kalau soal seperti ini, kalian bisa tentukan saja, langsung saja lihat ya. Ini sudah ada 2. Kalau dia berhenti di S, maka jumlah elektron ini saja yang dilihat. Dia melepaskan 2 elektron. Kalau yang ini 5 tambah 2, 7, berarti kurang 1 elektron. Nah, jadi yang mana? Nah, kalian perhatikan jawabannya yang B. Jadi M, N, 2. Jadi M ini melepaskan 2 elektron di N, dan N ini ke elektron ke M jadi 1. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ada hubungan juga dengan ikatan kimia. Bagaimana kita melihat sifat fisik dari ikatan-ikatan kimia? Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, kalian perhatikan yang pertama kan sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Kalau dia lelehannya menghantarkan, kemudian larutannya juga menghantarkan, maka dia adalah ikatan ion. Karena ikatan ion itu adalah ikatan yang paling kuat ya, di antara ikatan yang kita bahas tadi ya. Kemudian kalau larutannya itu menghantarkan, kemudian lelehannya tidak menghantarkan, maka dia kovalen. Tapi kovalennya kovalen polar ya. Nah, yang mana jawabannya? Berarti P kovalen polar dan Q adalah ikatan ion. Jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang D ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Pokoknya yang pertama kalian lihat adalah kalau lelehannya menghantarkan, kemudian larutannya menghantarkan, itu adalah ikatan ion ya. Dan kalau misalnya larutannya saja menghantarkan tapi lelehannya tidak, itu kovalen, tapi kovalen polar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, diperlihatkan konfigurasi elektron beberapa unsur seperti di bawah ini. Mana yang cenderung membentuk ion positif? Kalian ingat bahwa kalau dia membentuk ion positif, maka dia melepaskan elektron. Nah, jadi kalian perhatikan yang mana ya. Nah, ini ada bahasannya. Kalau He ini adalah gas mulia, dia tetap stabil. Kalau C, dia menangkap elektron ya di sini. Kalau O, dia 2 ditambah 4, 6, kurang 2 jadi ya. Jadi dia harus menangkap 2 elektron. Kalau dia menangkap, dia minus, O2 min ya. Kalau Na, dia gas mulia dan stabil ya. Dia sudah stabil. Kemudian kalau Na, untuk stabil dia harus melepaskan 1 elektron. Jadi Na plus ya. Kalau Al, untuk dia stabil, dia harus melepaskan 2 ditambah 1, 3. Kalian perhatikan, kalau dia berhenti di P, maka kamu hitung elektronnya itu yang di P dengan yang di S. Tapi kalau dia berhenti di S saja ya, ini maka elektronnya itu yang dihitungnya yang di S saja seperti ini ya. Kalau ini kan, kalau Na kan menjadi Na plus. Kalau Al berarti Al 3 plus ya. Nah, kalau S 4, 5, 6, artinya kurang 2 untuk menjadi 8. Jadi S2 min ya. Kalau Cl, dia kurang 1, jadi Cl min. Kemudian kalau Ar dia stabil, sedangkan K 6, 7 berarti kurang 1 ya. Jadi jawabannya yang mana? Nah, yang Na, Al, dan K. Jadi jawabannya yang C ya, yang melepaskan elektron, maka dia membentuk ion positif. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada
tingkat energi dalam subkulit. Ini adalah dasar kita dalam melihat bagaimana unsur atau atom itu melakukan ikatan dengan unsur atau atom lainnya. Kita harus paham dulu yang ini, konfigurasi elektron namanya ya. Nah, kalian perhatikan sebuah unsur memiliki notasi 20, artinya 20 adalah nomor atomnya dan elektronnya juga 20. Kita buatkan konfigurasi elektronnya, langsung kita buatkan subkulitnya seperti ini, jadi 2882. Nah, kalian perhatikan di sini jumlah kulitnya ada berapa? 2882, jadi ada 4, kemudian elektron valensinya yang kulit terluar 2. Jadi dia, kalau jumlah kulit itu menunjukkan periode, sedangkan elektron valensi menunjukkan golongan. Jadi kalau ini periodenya keempat dan golongannya 2A ya. Nah, ini kalian perhatikan lagi soal sama seperti yang dibahas tadi ya. Kalau Y9, kemudian unsur K ini 19, bagaimana dia berikatan? Kamu buatkan dulu konfigurasi elektronnya. Kemudian baru bisa menentukan bagaimana ikatannya ya. Nah, ini kalau kalian bikinkan Y9 konfigurasi elektronnya menjadi 27. Untuk dia stabil maka dia harus menangkap 1 elektron ya. Menangkap 1 elektron. Sedangkan kalau K dia supaya stabil, daripada dia menangkap 7 lebih baik melepas 1. Nah ya, jadi K ini dia positif, Y itu dia negatif. Nah, jadi K itu ditulis lebih dulu kalau dalam sebuah ikatan. Kalau positif harus ditulis lebih dulu dibandingkan yang negatif. Karena K muatannya 1 ya, melepas, kemudian Y dia menangkap 1 elektron, maka dia langsung saja KY. Seharusnya kan ditulis K1 Y1 ya, tapi kan kalau dalam penulisan rumus kimia maka tidak ditulis, jadi tuliskan saja KY, dan ini adalah ikatan ion ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sama seperti soal yang tadi ya. Unsur X mempunyai nomor atom 20, unsur Y mempunyai nomor atom 9. Senyawa yang terbentuk dari kedua unsur ini mempunyai rumus seperti apa? Ulang lagi soal yang sama, tapi dengan cara membuat konfigurasi elektron juga ya, sama seperti yang tadi ya. Nah, kalian harus perhatikan. Karena ini adalah dasar kita dalam menentukan ikatan yang terbentuk dalam suatu senyawa kimia. Jadi kita harus paham dulu bagaimana unsur atau atom itu dilihat dari konfigurasi elektronnya, dan elektron terluarnya itu seperti apa ya, jumlahnya berapa, apakah dia menangkap atau melepas. Pada saat kita buatkan konfigurasi elektronnya, X ini 20, maka dia konfigurasi elektronnya seperti ini, 2882 ya. Kalau kita mau lihat golongannya ya, golongan 2A dari mana? Dari sini. Nah, ya dari ini 2. Kemudian dia membentuk ion plus 2, jadi X2 plus A. Kemudian kalau Y golongan 7A, dia harus menangkap 1 elektron menjadi min 1. Y min. Jadi kalau misalnya X2 plus Y min menjadi XY2. Kalian perhatikan 2 ini pindah ke Y, 1 ini pindah ke X. Karena 1 ini tidak ditulis lagi ya. Nah, ini kita kembali lagi ke soal mengenai sifatnya ya. Zat Q memiliki titik didit yang tinggi dan titik leleh yang rendah. Oke, kalian perhatikan yang mana jadi jawabannya, mohon maaf ya ini ya. Oke, anak-anak, ya, zat Q ini ya, ini titik didihnya tinggi dan daya hantar listriknya besar dan massa jenisnya besar, maka dia termasuk ikatan ion ya. Dan kalau R ini titik didihnya, titik lelehnya rendah dan tidak dapat menghantarkan
menghantarkan arus listrik, maka dia kovalen. Kalau misalnya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, itu kovalen. Di sini kita jawabnya C karena dia kovalen nonpolar saja di sini ya. Oke anak-anak, kita sampai di sini dulu mata pelajaran kimianya ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini mata pelajaran ekonomi dengan Bapak Antri Wahyono juga dari SMA Negeri 5 Palembang. Tetap semangat dan jangan kemana-mana.